Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah informasi datang dari Manchester United. Dua penggawa mereka diberitakan bakal absen ketika menjamu RB Leipzig. Dua pemain yang dikonfirmasi bakal absen di laga ini adalah Eric Bailly dan Jesse Lingard. Bailly sejak pekan lalu sudah dikonfirmasi harus menepis sekitar 1 bulan. Pasalnya cedera yang ia dapatkan di jeda internasional mendadak kambuh. Sementara Lingard juga mengalami masalah cedera sehingga ia tidak bisa bermain di laga ini. Namun kabar gembiranya, MU bisa diperkuat 2 striker di laga ini. Anthony Martial bisa diturunkan sejak awal. Pasalnya penyerang asal Prancis itu tidak bisa membela MU di ajang IPL karena mendapatkan kartu merah. Sementara Edinson Cavani yang absen ketika mereka bertandang ke PSG juga sudah fit dan kemungkinan akan mendapatkan jam bermain di laga ini. Manchester United tidak pernah menang dalam 5 pertandingan Liga Inggris terakhir mereka di Old Trafford. Ini menjadi peringatan bagi pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Setelah mengakhiri musim lalu dengan lumayan, yakni finish di peringkat ketiga, MU malah kurang meyakinkan pada awal musim 2020-2021. Manchester United dipermalukan Crystal Palace 1-3, kemudian kalah telak 1-6 dari Tottenham Hotspur. Dan yang terakhir gagal mengalahkan Chelsea dengan skor 0-0. Namun mereka mengawali Liga Champions dengan baik, yakni mengalahkan PSG. MU akan menghadapi laga sengit pekan ini, yakni menjamu RB Leipzig di Liga Champions dan bertandang ke markas Arsenal pada akhir pekan ini. Kemenangan terakhir mereka di kandang adalah di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Lens pada 5 Agustus. Manchester United memang mengawali laga di Liga Champions dengan kemenangan di kandang PSG. Namun mereka harus berhati-hati terhadap RB Leipzig. Solskjaer menegaskan situasinya akan berbeda di Liga Champions karena skuadnya bakal on fire dan masih percaya diri setelah membawa 3 poin dari Paris. MU dan Leipzig sama-sama meraih 3 poin pada partai pertama mereka. Leipzig mengalahkan wakil Turki Istanbul Başakşehir 2-0 di kandang sendiri. Sebuah peringatan diberikan Scott McTominay kepada Manchester United jelang duel melawan RB Leipzig. Ia menyebut wakil Jerman itu bukan tim yang biasa disepelekan sehingga United harus tampil dengan kekuatan penuh di laga ini. McTominay menilai bahwa MU tidak boleh meremehkan RB Leipzig jika berkaca pada pencapaian mereka musim lalu. Maklum, musim lalu anak asuh Julian Nagelsmann itu berhasil menembus babak semifinal Liga Champions. McTominay juga menilai bahwa RB Leipzig saat ini memiliki manajer yang sangat hebat dan juga komposisi pemain yang bagus. Jadi ia merasa MU harus mengeluarkan kemampuan terbaik mereka jika mereka tidak mau tumbang di laga ini. Gelandang Manchester United, Scott McTominay angkat bicara mengenai laga kontra RB Leipzig di tengah pekan nanti. Sang gelandang berharap timnya bisa tampil apik seperti saat mereka meraih kemenangan di Paris pekan lalu. McTominay menyebut bahwa salah satu dampak besar kemenangan atas PSG itu adalah kepercayaan diri setan merah meningkat. Ia menyebut kini MU tidak lagi gentar berhadapan dengan tim-tim terbaik Eropa berkat kemenangan itu. McTominay menegaskan bahwa MU tidak bisa menyepelekan Leipzig. Ia menyebut timnya harus bermain dengan sama bagusnya seperti ketika menghadapi PSG jika mereka ingin memetik kemenangan di laga ini. Karir Donny van de Beek di Man United berbelok ke arah yang tidak jelas. Dia baru mulai tapi situasinya sudah sangat sulit. Van de Beek merupakan salah satu pemain terbaik Ajax Amsterdam. Karena itulah MU mau repot-repot mendatangkannya musim panas ini. Namun mungkin sekarang justru Van de Beek yang menyesali keputusannya. Menurut Seth, nasib Van de Beek merosot semakin buruk karena hasil pertandingan MU yang tidak memuaskan. Mungkin awalnya Solskjaer sudah punya rencana untuk Van de Beek.
tapi belum bisa diterapkan karena kondisi tim yang sangat tidak stabil. Singkatnya, Solskjaer perlu membangun stabilitas tim, dan itu berarti mengorbankan satu gelandang serang. Masalahnya Van de Beek harus bersaing dengan Bruno Fernandes dan Paul Pogba. Jelas dia ada di urutan terakhir sebagai pemain baru. Paul Pogba perlahan-lahan semakin tergusur ke bangku cadangan. Pada beberapa pertandingan terakhir Manchester United, gelandang Prancis ini hanya masuk sebagai pemain pengganti. Gelandang juara dunia dengan kualitas seperti Pogba sudah seharusnya jadi starter, tapi dia tidak bisa mendapat tempat dalam skuad MU yang sekarang. Ole Gunnar Solskjaer memilih menurunkan dua gelandang bertahan pada beberapa pertandingan terakhir, bertujuan untuk membantu barisan bek. Dua pos gelandang ini diisi oleh Scott McTominay dan Fred. Alhasil hanya ada satu tempat tersisa untuk gelandang lainnya, dan itu sudah diisi Bruno Fernandes yang terbukti tampil apik. Gelandang asal Portugal ini masih merupakan salah satu pemain terpenting Solskjaer. Alhasil, Pogba harus rela tergusur ke bangku cadangan terlebih karena performanya kurang memuaskan sebagai starter. Meski hanya bermain sebagai pengganti, performa Pogba justru lebih baik dari saat bermain sebagai starter. Mengutip dari The Athletic, Solskjaer mulai meyakini bahwa peran pengganti ini lebih cocok untuk Pogba. Terbukti meski tak jadi starter dalam 3 pertandingan terakhir, Pogba sebenarnya tampil apik sebagai pengganti, khususnya ketika dia membuat assist untuk gol penentu kemenangan Marcus Rashford atas PSG. Mantan asisten pelatih Sir Alex Ferguson di MU, Steve McLaren, melihat ada yang berbeda dengan bahasa tubuh gelandang setan merah Bruno Fernandes. McLaren menilai Bruno Fernandes seperti tidak nyaman saat dimainkan sebagai gelandang kanan di 2 laga terakhir Liga Inggris, tepatnya kontra Newcastle United dan Chelsea. Dalam 2 laga itu, pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer selalu memainkan formasi 4-2-3-1. Dalam pola tersebut, Bruno Fernandes ditempatkan sebagai second striker, beroperasi tepat di belakang penyerang tunggal Marcus Rashford. Namun pada praktiknya, Bruno Fernandes kerap diinstruksikan bergeser ke kanan, bertukar posisi dengan Juan Mata. Kabar di atas membuat isu kepergian Bruno Fernandes kembali mencuat. Terlebih 2 klub teratas Spanyol, Barcelona dan Real Madrid siap mengambil gelandang 25 tahun tersebut. Donny van de Beek memulai karirnya di Man United dengan sulit, sebab pemain 23 tahun tak langsung menjadi pemain inti. Van de Beek pun diklaim tidak bahagia dengan kondisi ini. Solskjaer sudah memainkan Donny van de Beek pada 4 laga di Premier League, semuanya sebagai pengganti dan hanya 60 menit ada di lapangan. Walau begitu, dia mampu mencetak 1 gol. Kini beredar rumor jika Donny van de Beek tidak bahagia karena hanya menjadi cadangan. Namun kabar itu segera dibantah agen gelandang andalan timnas Belanda itu, Guido Albers. Ole Gunnar Solskjaer sendiri tidak ambil pusing dengan rumor yang kini beredar. Dia punya rencana dengan Donny van de Beek. Sang pemain bakal mendapat kesempatan bermain di United cepat atau lambat. Ole Gunnar Solskjaer diminta untuk belajar kepada Pep Guardiola jika ingin memainkan Paul Pogba dan Bruno Fernandes. Sebab Pep Guardiola telah sukses dengan Kevin De Bruyne dan David Silva. Mantan kapten Manchester United Gary Neville melihat masalah yang kini dialami Solskjaer. Namun kata Neville, menaruh Paul Pogba di bangku cadangan bukan hal yang bijak karena kualitas besar sang pemain. Neville merasa Solskjaer perlu melihat situasi yang sama di klub lain. Di Manchester City ada masalah yang sama pada Kevin De Bruyne dan David Silva. Namun mereka bisa bermain bersama. Kevin De Bruyne dan David Silva punya naluri menyerang yang tinggi. Namun di tangan Pep Guardiola, mereka bisa bermain bersama di lini tengah Manchester City dan punya kolaborasi yang cukup bagus.